Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Alvino. Saya seorang bisnis intelligence yang saat ini sedang bekerja di perusahaan perbankan. Channel ini saya buat untuk dua tipe orang. Yang pertama, untuk teman-teman yang sudah bekerja dan ingin upgrade skill analisis data. Mungkin selama ini teman-teman pakai Excel, tapi merasa laporannya masih terbatas, tidak interaktif, dan setiap bulan harus mengulang dari awal. Dan yang kedua, untuk teman-teman yang baru mau terjun ke dunia data analytics atau business intelligence, mau mulai berkarir di bidang ini tapi bingung harus belajar dari mana, skill apa yang paling dibutuhkan, dan bagaimana caranya membuktikan kemampuan teman-teman ke perusahaan. Nah, di sini saya bagikan semua ke dalam bahasa Indonesia, dari tutorial Power BI dari nol, cara membangun data model yang benar, sampai praktik kerja nyata yang langsung bisa kamu terapkan. Bukan sekedar teori, semua yang saya share di sini adalah hal yang benar-benar saya kerjakan sehari-hari. Jadi, subscribe dan aktifkan notifikasinya. Mudah-mudahan saya bisa upload konsisten dan sharing ke teman-teman semuanya. Di video pertama ini, kita nggak akan langsung membuat visualisasi. Sebelum kita buat visualisasi, itu ada satu step yang mesti teman-teman paham dulu. Kita harus kenalan dulu dengan data yang akan kita pakai, supaya ketika kita mulai import, cleaning, dan bikin dashboard, kita sudah tahu nih, apa yang sedang kita kerjakan. Nah, kita langsung ke konteks bisnis dan datasetnya. Jadi, ceritanya kita bekerja sebagai data analis atau business intelligence di sebuah perusahaan fiktif bernama Electromax, yaitu sebuah jaringan toko retail elektronik yang punya beberapa cabang di kota-kota besar di Indonesia. Lalu, informasi selanjutnya ada, si Electromax ini menjual berbagai produk elektronik rumah tangga, kayak AC, TV, microwave, dan lain-lain. Lalu ada 30 produk dengan berbagai merek, seperti Samsung, LG, Sharp, dan sebagainya. Terus punya juga data terkait pelanggan. Di sini ada 500 pelanggan yang terdaftar dengan program membership. Terus datasetnya itu mencakup 3 tahun, dari Januari 2023 sampai Desember 2025. Dan total transaksinya lebih dari 56.000 atau sekitar 50 transaksi per hari. Ini konteks bisnis dan dataset yang mesti kita pahami dulu teman-teman. Lanjut, ini data previewnya. Ini data yang akan kita dapatkan. Jadi kurang lebih di sini ada 7 tabel atau 7 data yang akan kita dapatkan. 1 tabel fakta dan 6 tabel dimension. Nah, perbedaan tabel fakta dan tabel dimension nanti akan saya jelaskan di tutorial pas kita masuk ke Power BI. Jadi kurang lebih seperti ini datasetnya teman-teman. Di sebelah kanan itu ada preview per masing-masing tabelnya. Di sebelah kiri ini adalah gambaran star schema-nya. Begitu. Jadi teman-teman harus paham juga star schema di data model seperti itu. Oke, sekarang kita akan download aplikasi Power BI-nya. Untuk teman-teman pengguna Windows, teman-teman tinggal ke Microsoft Store di sini. Lalu ketikkan saja Power BI di atas. Lalu pilih yang sebelah kiri, Power BI Desktop. Teman-teman klik. Nanti kalau teman-teman belum install, bacaannya install. Nah, di sini karena saya sudah punya, jadi bacaannya open. Nah, ketika nanti udah seperti ini, tinggal diklik aja opennya, nanti Power BI-nya terbuka. Nah, ini adalah tampilan awal dari Power BI Desktop. Sebelum kita mulai visualisasi, kita harus import datanya terlebih dahulu ke Power BI. Caranya adalah import data from Excel, lalu kita pilih datanya, yaitu di sini ada dataset electronic dirty, kita open. Lalu kita akan diarahkan ke bagian navigator. Di sini kita pilih tabel-tabel yang akan kita masukkan ke dalam Power BI. Pertama ada dim toko, kedua ada dim karyawan, ketiga ada dim promosi, keempat ada dim produk, kelima ada dim waktu, dim pelanggan, dan terakhir adalah fact penjualan. Ketika kalian udah pilih semua tabelnya, jangan
langsung klik load, tapi kita transform dulu datanya. Kita klik transform data, lalu kita akan diarahkan ke bagian Power Query Editor. Nah, disinilah kita akan cleaning datanya table per table dan kolom per kolom. Sekarang kita mulai dari table dim toko terlebih dahulu. Nah, ketika teman-teman lihat, ini tuh nama kolomnya masih keliru ya. Ini contoh kolom 1, ini kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Harusnya nama kolomnya itu adalah ini, toko ID, kode toko, nama toko. Nah, kita harus ke atasin ini, toko ID nanti menggantikan kolom 1, kode toko menggantikan kolom 2, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman dapat case seperti ini, caranya di pojok kiri atas ini tinggal diklik, lalu pilih use first row as headers. Nah, ketika diklik itu nanti yang first row tadi dia akan naik jadi headers tiap-tiap kolomnya seperti itu. Nah, itu step pertama. Step kedua adalah kita harus ganti tipe data per masing-masing kolom. Jadi kita harus tahu toko ID ini tipe kolomnya apa ya, tipe datanya apa ya, kita harus tahu. Nah, sebelum tahu itu kita harus tahu dulu primary key dari table dim toko itu apa sih. Nah, primary key dari table dim toko ini adalah toko ID. Jadi kita ubah aja ini ke whole number. Ketika udah diubah ke whole number, ingat primary key itu tidak boleh ada yang duplikasi. Kalau kita lihat di sini informasinya adalah 10 distinct dan 10 unique. Artinya sudah ada yang tidak duplikasi. Berarti ini udah benar nih kolom toko ID. Lanjut ke kode toko. Kode toko lihat isinya apa. Oh, isinya adalah teks. Berarti kita ganti ini menjadi teks. Nama toko juga kita ganti jadi teks. Tipe toko jadi teks. Format toko jadi teks. Kota jadi teks. Provinsi jadi teks. Wilayah juga jadi teks. Region jadi teks. Luas meter persegi, kalau kita lihat, oh ini angkanya ini kalau kita definisikan ya, luas meter persegi kan whole number ya. Jadi kita ubah aja jadi whole number. Lalu tanggal buka, ini harusnya tipenya date. Nah, cara gantinya, biasanya kalau tipe date, aku nggak langsung klik date atau date time, tapi klik using local. Nah, data type-nya biasanya aku ganti jadi date. Nah, lalu lokalnya aku pilih Indonesia. Nah, klik OK. Status toko, ini isinya teks. Dan target bulanan ini adalah whole number. Ya. Nah, ketika kita udah ganti masing-masing kolom nih tipe datanya apa, sekarang aku pengen cek nih apakah ada yang typo atau yang tidak konsisten cara penulisannya. Jadi kita cek manual nih satu-satu nih. Ini udah oke, nama toko juga udah oke, tipe toko, format toko gitu ya. Kita harus lihat kota juga ini udah oke, provinsi udah oke, wilayah oke, region oke, dan kolom seterusnya juga sepertinya sudah oke. Nah, table dim toko selesai, kita cleaning. Lalu kita lanjut ke table dim karyawan. Ini prosesnya sama. Harusnya nama kolomnya adalah di row 1, bukan kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Jadi tinggal kita ubah aja. Klik ini langsung use first row as headers. Lalu kita harus tentuin nih, mana nih primary key dari table dim karyawan. Primary key dari table dim karyawan adalah karyawan ID dan NIK. Kenapa? Karena karyawan ID itu setiap transaksi nanti di table fact penjualan itu merujuk ke satu karyawan spesifik. Jadi kalau misalnya ada duplikasi, jadi nanti kalau kita bikin analisis per karyawannya bakal salah. Juga NIK sama, kan nggak mungkin satu NIK dimiliki oleh 2 karyawan yang berbeda, seperti itu. Jadi karyawan ID sama, kita ubah dulu dari ini ke whole number. Kita lihat nih 30 distinct, 30 unique. Oh, artinya udah nggak ada yang duplikasi lagi nih.
Langsung lanjut ke NIK. NIK kita ubah ke teks. Lalu nama karyawan kita ubah ke teks. Jabatan juga sama. Departemen sama ke teks. Toko ID ini kita ubah ke whole number. Nah, toko ID ini boleh duplikasi nggak? Boleh. Kenapa? Karena satu toko bisa punya banyak karyawan, jadi wajar muncul berkali-kali gitu. Jadi ini nggak apa-apa nih duplikasi, karena ini bukan primary key, tapi ini adalah foreign key begitu. Tanggal bergabung, nah ini kalau ada tanggal-tanggalan juga sama ya treatmentnya, diklik aja using lokal, langsung ininya ubah ke date, lokalnya pilih Indonesia. Oke. Status kerja ini pilih teks. Nah, ketika udah diubah tipe datanya, kita cek lagi nih apakah ada kolom yang punya inkonsistensi gitu kan. Kita lihat value-nya, oh nggak ada yang typo atau nggak ada yang besar kecil, kayak ini kan NIK-nya kapital semua gitu ya, standarnya nih semuanya, nggak ada yang N-nya kecil, I-nya kecil, terus K-nya besar, atau yang alay-alay itu udah nggak ada nih di sini, berarti udah oke. Nama karyawan juga sama ya, kalau kita cek nama karyawannya udah proper semua nih, tiap awal kata dia kapital gitu, jadi nggak ada yang besar kecil. Jabatan juga sama, sales departemen sama, toko ID sama nggak ada, tanggal bergabung udah oke juga, status kerja cuma ada aktif dan cara penulisannya juga sudah benar. Nah, kita udah selesai nih di tabel dim karyawan. Oke, sekarang kita lanjut ke tabel dim promosi. Prosesnya sama. Row pertama kita naikin jadi nama kolom. Oke, ketika udah, kita harus tentuin mana yang primary key di tabel dim promosi. Primary key-nya adalah promosi ID dan kode promosi ya. Jadi kita harus ini ubah ke whole number terlebih dahulu. Kita lihat 18 distinct, 18 unique, berarti sudah tidak ada yang duplikasi. Kode promosi kita ubah ke teks. Kenapa kode promosi itu adalah harus unique? Karena ini kan merujuk ke ini ya, kode-kode campaign di tim marketing lah mungkin ya. Jadi dua promo berbeda itu nggak boleh punya kode yang sama. Jadi ini masing-masing kode itu harus merujuk kepada promo-promo yang berbeda, seperti itu. Kode promosi kita udah ubah ke ke teks. Lalu habis itu nama promosi juga kita ubah ke teks. Tipe promosi kita ubah ke teks. Nah, di sini kita lihat nih di tipe promosi, oh ada tipe promosi yang cuman strip doang nih. Ini sebenarnya valid atau enggak. Nah, kalau kita udah ngomong kayak gitu, kita harus merujuk ke kolom-kolom sebelumnya nih. Yang strip ini apa sih? Oh, dia no promo. Artinya ya memang tidak ada tipe promosi, jadi valid-valid aja kalau diisinya strip gitu. Lanjut ke nilai diskon percentage. Nah, di nilai diskon percentage ini kita ubah menjadi whole number. Ya, artinya berarti kalau tanpa promosi nilai diskon percentage-nya 0%. Promo 15%, promo lebaran 10%, promo HUT RI 17%, dan seterusnya. Nilai pembelian juga ini kita ubah ke whole number. Nah, maksudnya adalah ketika minimal pembeliannya 500.000 ya, 500.000 dapat nilai diskon 15% kalau dia Harbolnas 12/12 misalnya, seperti itu. Tanggal mulai kita ubah aja ke using lokal. Ubah. Nah, ini. Nah, di sini ada 0 nih. Nah, 0 ini kira-kira valid nggak ya? Kan katanya tidak boleh ada 0 di suatu kolom gitu kan. Nah, tapi kalau kita merujuk balik lagi ke ke bisnis gitu ya, no promo ini kan nggak ada tanggal mulai ya, artinya ini boleh diisi 0 karena memang no promo gitu. Jadi nggak ada tanggal mulainya kapan, tanggal berakhir promonya kapan ya, karena sesimpel dia no promo. Begitu juga dengan tanggal selesai, kita ubah dulu nih ke date, lalu ini pilih Indonesia.
langsung is aktif kita ubah ke whole number. Is aktif nilainya 01, 0 itu tidak, 1 itu iya gitu ya. Apakah promonya lagi berjalan atau enggak, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita sudah selesai di dim promosi. Langsung lanjut ke tabel berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke tabel dim product. Sama ya treatmentnya ya. Harusnya yang first row ini jadi nama kolom. Tinggal kita naikkan saja. Klik use first row as headers. Nah, di sini kita identifikasi kolom per kolom. Pertama, kita tentukan mana primary key-nya. Primary key dari tabel dim product adalah product ID. Kenapa? Product ID ini nanti yang digunakan sebagai acuan relasi ke tabel penjualan. Jadi nanti kalau duplikasi itu menyebabkan angka yang terhitung tuh nanti ganda. Jadi produk ID ini wajib unik. Caranya klik call number, kita lihat di sini teridentifikasi 30 distinct, 29 unik. Artinya masih ada yang duplikasi. Nah, cara handle-nya gampang, tinggal klik kanan header kolomnya, lalu klik remove duplikat. Nah, langsung ya 30 distinct, 30 unik, artinya sudah ada yang tidak duplikasi. Lanjut ke kode produk ini kita ganti teks. Kode produk juga harusnya unik ya, karena kan ini SKU ya, kurang lebih SKU di suatu barang, di suatu produk. Nah, SKU ini harus unik setiap produk, karena tidak mungkin dua produk berbeda punya kode yang sama, seperti itu. Nama produk juga kita ganti teks. Nah, ini ada spasi nih, nggak kelihatan nih di row 11 nih. Kalau teman-teman lihat sini ada sharpnya agak menjorok ke kanan. Nah, ini harus di cleaning juga nih. Caranya tinggal diklik aja, terus transform, lalu trim. Nah, nanti spasinya udah hilang nih. Udah 30 distinct, 30 unik, ini udah oke. Lanjut kategori kita ubah teks. Oh, kategori nggak ada yang unik nih, karena ya cuma satu doang kategorinya. Lanjut ke subkategori. Nah, di subkategori kita ada lihat dua yang nol nih. Kita harus identifikasi ini nol ini bakal kita isi jadi apa ya. Nah, di sini kita bisa lihat pattern teman-teman. Kalau misalnya lihat ya yang atasnya ya, dia diisi televisi. Kita sebenarnya bisa merujuk ke kolom nama produk. Kalau nama produknya mengandung kata-kata TV, subkategorinya televisi. Sama juga di row nomor 20 nih. Kalau nama produknya mengandung kata-kata microwave, maka subkategorinya jadi microwave. Seperti itu. Ini contoh ya, ini kayak kulkas nih. Samsung kulkas 2 pintu 200 liter. Ada kata kulkas, subkategorinya kulkas. Mungkin bisa terlihat dari sini juga nih, kode produk ada KLK, mungkin artinya kulkas, seperti itu. Nah, cara untuk kita isi yang nol ini sebenarnya ada beberapa cara. Yang paling mudah adalah kita bikin satu kolom baru yang isinya subkategori versi clean. Caranya adalah klik add column, klik conditional column. Nah, di sini kita kasih nama misal subkategori clean. Nah, kita pakai kondisi nih. Jika gitu ya. Jika apa nih? Subkategori does not equal, tidak sama dengan 0, outputnya apa? Outputnya adalah munculkan si subkategori itu sendiri. Terus kita klik add clause, else if jika nama produk itu konten mengandung kata-kata apa TV, maka outputnya adalah televisi. Lanjut add clause lagi. Jika nama produknya mengandung kata-kata microwave, maka dia adalah microwave. Else tidak diketahui. Nah, jadi nanti kalau ada produk baru nih, kita refresh datanya, ada kasus yang serupa, dia nggak akan tertulis nol, tapi dia akan tertulis tidak diketahui gitu. Kita pencet OK. Nah, di sini nanti akan ada kolom baru namanya subkategori clean. Kita cek nih yang nol tadi.
cek yang 0 tadi kan row 6 ya, row 6 0 harusnya diisi televisi gitu. Kalau kita lihat, oh televisi udah oke. Ke bawah row 20 harusnya diisi microwave. Kalau kita lihat diisi microwave, ini udah oke. Nah, terus kolom yang lama ini kita bisa klik kanan, kita bisa remove. Nah, kolom yang barunya yang subkategori clean ini kita bisa ubah aja nama kolomnya. Kalian klik 2 kali di header kolomnya, kita ganti jadi subkategori aja. Udah deh. Nah, si subkategori ini sudah clean. Jangan lupa ubah tipe datanya ini jadi teks. Sip. Subkategori sudah. Kita lanjut tadi ke merek ya sekarang. Merek kita ubah jadi teks. Kalau kita lihat, nah ini ada inkonsistensi penulisan nih. LG ada yang L-nya kecil, J-nya besar, ada yang kapital semua, ada yang kecil semua. Panasonic juga sama, Samsung juga sama. Nah ini harus kita clean. Caranya tadi kita udah ubah ke teks, klik kanan, transform, capitalize each word. Jadi kita pengen setiap awal kata itu besar hurufnya, terus klik kanan lagi, transform, trim. Takutnya ada spasi-spasi yang nggak terlihat. Kalau kita klik, nah ini sepertinya sudah clean semua ya cara penulisannya ya. Oke. Atau kalau misalnya pengen LG-nya pengen jadi kapital semua, TCL jadi kapital semua, gampang, tinggal klik kanan, terus replace value tadi ya. LG-nya kan tadi nulisnya gini, jadi misalnya kapital semua gitu. Terus TCL juga sama, TCL jadi TCL seperti itu. Terus kita lihat lagi, ini udah oke. Sekarang ke tipe ini ganti teks. Kita lihat, oke udah. Ukuran kita ganti teks. Kita lihat, oke. Watt, nah ini watt kita ganti whole number. Warna kita ganti jadi teks. Kita lihat lagi, warnanya udah oke. Garansi tahun kita ganti whole number. Harga normal, nah ini di harga normal ini penulisannya beda-beda ya. Ada yang pakai RP, ada yang bilangan bulat. Nah kita harus ubah yang dari RP ini ke bilangan bulat, karena ini kan kolomnya harus diisi dengan whole number tipe kolomnya. Nah caranya kalau misalnya ada yang dua kategorikal berbeda gini, ubah dulu ke teks untuk kita menghilangkan, tujuannya kita untuk menghilangkan RP, spasi dan titik ya di sini ya. Klik kanan, replace value. Ketik RP spasi, replace with-nya kosongin. Oke. Sisa titik nih. Klik kanan, replace value, titik, replace with-nya kosongin. Oke. Nah, ketika semuanya udah seperti ini, kita ubah ke whole number. Nah, seperti itu. Harga pokok juga sama. Kok nggak diubah ke whole number langsung sih? Kenapa harus ke teks dulu? Kita coba ya. Kita kalau ubah ke whole number, jadinya nanti error. Seperti itu. Jadi kita ubah dulu ke teks. Sama treatmentnya. Klik kanan, replace value, RP, spasi. Klik kanan, replace value, titik. Nah, kita ubah, kalau udah di format kita ubah ke whole number. Status aktif kita ubah ini ke whole number. Kita lihat status aktifnya, oh 1 semua ya isinya. Terus kategori subkategori ini tadi kan kita udah gitu. Nah kita di sini udah cleaning terkait table produk. Oke, sekarang kita lanjut ke table dim waktu. Di dim waktu ini juga sama ya treatmentnya. First row jadi nama kolom. Lalu kita tentukan mana yang primary key. Di table dim waktu ini primary key-nya adalah waktu ID. Jadi si waktu ID ini hanya boleh muncul sekali nih. Karena ya secara natural dia unik gitu, format YYYY MMDD ini secara natural unik. Terus yang kedua tanggal ini juga wajib unik. Kenapa? Karena nanti si dim waktu ini kita akan
tandai sebagai date table. Jadi jika ada tanggal yang duplikat, itu si time intelligence di Power BI itu tidak akan bekerja seperti itu. Jadi kita ubah dulu ini ke whole number. Kita lihat 1000 distinct 1000 unique sudah tidak ada yang duplikat. Tanggal kita ubah using lokal ke date, pilih Indonesia. Hari kita ubah ke teks, kita cek hari apakah ada yang inkonsistensi. Udah oke. Nomor hari ubah ke whole number, minggu ke whole number, bulan ke teks, nomor bulan ke whole number, kuartal ke teks, semester ke teks, tahun ke whole number. Nah ini nih is weekend, kita lihat ini value-nya ada 0, 1, tidak, dan ya. Ini kita harus ubah, kita harus standarisasi menjadi 01 atau iya dan tidak. Tapi untuk case kali ini kita akan ubah ke 0 dan 1 ya. Jadi yang iya dan tidaknya kita ubah tuh ke 0 dan 1. Caranya gimana? Caranya kita bikin kolom baru tapi treatmentnya beda kayak table sebelumnya, table produk gitu yang di subkategori. Yang 0 tadi kita bisa langsung ganti karena di subkategori isinya cuman satu kategorikal aja tipenya gitu. Dan sedangkan di yang sekarang itu ada dua nih, 01 dan ya dan tidak gitu. Jadi bentuknya ada dua yang berbeda nih. Nah caranya gampang, tinggal is weekend-nya kita ubah ke teks dulu. Nah ketika udah ubah ke teks, kita klik add column, kita klik custom column. Di sini kita bisa ubah namanya jadi is weekend clean, salah gitu kan. Nah di sini baru kita kasih formula if text upper. Nah ini text upper, lalu di sini text trim. Nah ini kita, nah seperti ini stream, terus di sini text from. Nah seperti ini text from dari mana? Dari kolom is weekend ini kita insert ya, sama dengan ya or ini kita copy aja text stream sama ininya sampai sini, sama dengan 1 maka dia 1, else dia 0. Nah cara bacanya adalah text upper kita ubah dulu jadi kapital semua, terus text trim kita trim white space, text from dari mana? Nah dari kolom is weekend gitu kan, kita kapital. Nah ini sama dengan ya atau sama trim kita hilangkan spasi kosong. Dari mana? Dari kolom is weekend sama dengan 1 maka dia 1, sisanya dia 0. Kita klik OK. Nah ini sudah tergenerate kolom baru yang tadi ya isinya campuran 01 iya dan tidak jadi 01 semua. Cara validasinya kita satu-satu nih cek nih. Kalau kita klik 0, kita lihat is weekendnya isinya 0 semua ya, berarti ini udah oke. Terus kalau kita klik 1, pilih 1, ini harusnya isinya 1 semua nih. Nah ini 1 semua ya udah oke. Kalau kita lihat di sini juga tuh isinya 1. Kalau tidak, ini harusnya isinya 0 semua nih di pinggir. Nah ini 0 semua ya udah. Lanjut ke ya, ini harusnya 1. Nah ini 1. Kalau kayak gini berarti udah tepat. Nah di kolom yang baru yang is weekend clean ini kita ubah ini ke whole number. Nah yang lamanya bisa klik kanan terus kita bisa remove. Sama ini juga kita ganti namanya jadi is weekend. Nah ini udah oke nih, is weekend udah oke. Sekarang lanjut ke is harbol. Is harbol kalau kita lihat isinya 01, udah nggak usah cleaning, kita tinggal ubah aja ke whole number.
Is libur nasional juga sama 01, kita tinggal ubah ke whole number. Nah, dengan ini selesai nih kolom dim waktu. Sekarang kita lanjut ke tabel dim pelanggan. Ini treatmentnya lagi-lagi sama, row pertama dijadikan nama kolom, use first row as header. Lalu di sini yang primary key-nya mana nih yang harus unik, yaitu pelanggan ID sama kode pelanggan. Pelanggan ID kalau misalnya duplikat, dia akan menyebabkan transaksi satu pelanggan terhitung untuk 2 orang nanti. Nah, nanti nggak valid tuh hitung-hitungannya. Yang kedua, kode pelanggan. Ini bisa dibilang nomor member resmi lah ya. Jadi nggak mungkin 2 pelanggan punya nomor member yang sama. Jadi kedua kolom ini harus dipastikan unik. Pertama, dari pelanggan ID kita ubah ke whole number. Kita cek 521 distinct, 521 unique, berarti dia sudah unik. Terus ke kode pelanggan kita ganti teks. Lanjut ke nama pelanggan kita ganti jadi teks. Kita lihat nih nama pelanggan, harusnya sih dia udah benar gitu, dia capitalize each word. Buat make sure lagi tinggal klik kanan aja, transform capitalize each word, biar make sure aja gitu. Dia ada 449 distinct, 386 unique. Nah, ini kalau misalnya kayak gini gimana nih? Nggak ada yang nama pelanggannya, berarti ada yang double dong. Ya nggak apa-apa kalau gitu. Yang penting kode pelanggan sama pelanggan ID-nya dia unik, karena ini key-nya. Jenis kelamin kita ganti jadi teks. Nah, di jenis kelamin ini ada yang tipenya strip lagi-lagi ya. Tapi kalau kita refer ke kolom sebelumnya, yang strip ini dia tipe nama pelanggannya ini walk-in customer. Walk-in customer itu adalah customer yang datang langsung ke toko gitu. Mungkin secara bisnis yang datang ke toko kan banyak tuh, yang datang juga misalnya sehari 50 orang, 100 orang gitu kan, nggak mungkin kita identifikasi satu-satu. Nah, khusus yang nama pelanggannya walk-in customer, dia jenis kelaminnya strip, itu masih valid. Kecuali ya yang nama pelanggannya udah nama asli misalnya kayak gitu ya, dia teridentifikasi jenis kelaminnya gitu, karena ini kan mungkin member dari toko gitu. Terus tanggal lahir kita ubah dulu ini ke using lokal, kita pilih ini Indonesia. Nah, di tanggal lahir ada yang nol juga nih. Kita identifikasi dulu yang nol itu yang seperti apa. Oh, yang nol itu adalah yang nama pelanggannya walk-in customer nih. Ya udah, berarti secara bisnis nggak apa-apa dia nol gitu. Atau mungkin mau diganti jadi tidak tersedia juga nggak apa-apa, tapi lebih make sense sih harusnya nol ya, karena dia kan tidak teridentifikasi secara individu gitu. Kelompok umur kita ganti jadi teks, ini juga strip, nggak apa-apa. Kota kita ganti jadi teks. Kita lihat apakah sudah terstandarisasi. Oh, ternyata belum. Di sini ada Jakarta Pusat aja ada 3 macam, Medan ada 3 macam, Semarang ada 2, Surabaya ada 2, dan seterusnya. Nah, ini kita harus cleaning dulu nih. Klik kanan, transform capitalize, klik kanan, transform trim. Terus kalau kita lihat sekilas sudah tidak ada yang double. Nah, cara ceknya yang kedua, bisa klik kanan, bisa group by. Kita pengen lihat dulu nih, terus kita okein aja. Nah, kita lihat nih di sini Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Medan. Ini udah oke semua nilainya nih. Berarti kota kita udah beresin. Lanjut ke provinsi, kita ubah dulu jadi teks. Terus kita lihat provinsi udah bersih juga. Segmen kita ganti jadi teks. Di segmen, nah ini juga kita harus cleaning lagi. Klik kanan, transform capitalize, klik kanan, transform trim. Kita lihat gold, platinum, regular, silver, berarti udah oke. Tanggal daftar ini juga sama ya, using lokal. Ini ganti date, ini ganti Indonesia. Oke.
Tanggal daftar 0, nggak apa-apa, karena ingat yang 0 yang di atas itu untuk walk-in customer, jadi nggak apa-apa. Email, nah ini email ada yang 0 nih, kita lihat ya, ada beberapa yang 0. Yang 0 ini ternyata dia punya nama pelanggan. Nah gimana nih cara treatmentnya? Nah kalau yang 0 ini, siapa tahu memang pelanggan tersebut tidak punya email, jadi kita bisa ganti, klik kanan, transform dulu ke teks, langsung klik kanan, replace value, kita ganti yang 0 jadi tidak tersedia. Anggaplah si customer tersebut memang dia tidak punya email gitu. Nah kalau walk-in customer dia strip seperti itu nggak apa-apa. Nomor handphone kita lihat sepertinya udah oke. Nomor handphone kita ini ganti jadi teks. Kenapa diganti teks bukan number? Karena pertama dia ada strip ya, jadi nggak bisa diganti number. Nanti kalau diganti number error. Kedua, di huruf depannya itu ada 0. Kalau kita ganti number nanti 0-nya hilang gitu. Jadi kita udah paling benar itu gantinya teks. Lanjut is member isinya 01. Kalau yang 0 kita lihat apa? Yang 0 ya tadi ya, walk-in customer ya. Walk-in customer berarti ini udah oke. Tinggal ganti aja ini ke call number. Nah di tabel pelanggan ini udah beres. Nah sekarang kita lanjut ke tabel terakhir, yaitu tabel fact penjualan. Sebelum kita cleaning, kita harus tahu dulu nih perbedaan antara tabel fakta atau fact table dan tabel dimensional table atau dim table. Ciri-cirinya mudah. Kalau misalnya tabel fakta atau fact table, dia menyimpan hasil operasional bisnis yang bisa dijumlahkan atau dirata-rata gitu atau dihitung. Ini contoh kan di sini ada harga satuan, total harga, ini kan bisa dihitung gitu, dicari, dijumlahkan, terus dirata-rata atau dihitung. Nah, bedanya dengan table dimensional, kalau table dimensional itu isinya terkait memberikan konteks atau deskripsi terhadap angka-angka yang ada di fact table. Contoh, karena ini kan di fact table kan isinya berisi angka penjualan nih. Nah, dimension table itu isinya adalah informasi, bisa terkait produk, bisa terkait waktunya, bisa terkait pelanggan, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita harus bedakan dulu. Nah, fact penjualan ini dia tipikalnya yang tiap hari dia bisa nambah sangat banyak nih row-nya. Karena ya namanya penjualan gitu, penjualan ada tiap hari. Kalau misalnya dimensional table atau dim toko misalnya, nah kan nggak mungkin ya tiap hari kita buka toko gitu. Atau di dim karyawan, tiap hari ada karyawan baru, paling sebulan nambah 1, nambah 2 gitu kan. Nah kalau fact penjualan ini tiap harinya pasti nambahnya banyak nih, karena ya table kuantitatif gitu. Nah sekarang cara cleaningnya sama treatmentnya. Kita jadikan first row ini menjadi kolom. Diklik ini terus use first row as headers. Ketika sudah, kita harus tahu nih kira-kira kolom mana yang harus primary key di fact penjualan ini. Nah, yang harus jadi primary key-nya atau yang tidak boleh duplikasi adalah penjualan ID. Kenapa? Nanti kalau duplikat itu nanti satu transaksi dihitung 2 kali di semua measure dan itu salah gitu. Jadi nanti tercounting double. Produk ID dia boleh duplikat, wajar, karena satu produk bisa terjual ribuan kali. Kalau waktu ID juga wajar boleh duplikasi. Kenapa? Karena banyak transaksi yang terjadi dalam satu hari. Pelanggan ID ini juga boleh duplikasi karena ya pelanggan yang sama bisa belanja berkali-kali seperti itu. Jadi kita udah tahu penjualan ID ini tidak boleh duplikasi. Sekarang kita ini ubah dulu ke whole number. Kita lihat 1000 distinct, 1000 unik. Nah ini kelihatannya nggak ada yang duplikasi, tapi ini kan cuma ngefilter 1000 data teratas gitu. Nah cara nampilin keseluruhannya di pojok kiri bawah ini bisa diklik. Di sini ada pilihan kolom profiling based on entire dataset. Ketika diklik, nah dia akan memunculkan seluruh data terkait
tabel penjualan ini gitu. Tadi kan cuma 1000 ya, aslinya itu ada 56.000. Nah, kalau kita lihat di sini masih ada yang duplikasi. Ini kita harus remove duplikatnya dulu, tapi khusus di tabel penjualan kita remove duplikatnya setelah kita bersihin dulu kolom-kolomnya. Seperti itu treatmentnya. Oke. Ini kita biarin dulu nih penjualan ID seperti ini. Kita ubah dulu aja ke tadi ya, ke whole number. Lanjut ke product ID, kita juga ubah ini ke whole number. Nah, ini bisa juga nih pakai cara cepat. Kan ini waktu ID, pelanggan ID, toko ID, karyawan ID, promosi ID, sampai kuantitas, atau sampai ini juga bisa sih sampai total harga kita bikin whole number semua. Tapi kita harus cek nih di total harga ada yang aneh-aneh lagi nggak nih. Oh, ada nih. Oke, kalau gitu kita stop di sini dulu. Jadi kita ubah dulu dari product ID, dari waktu ID, karena tadi product ID udah, sampai kuantitas. Kita klik waktu ID, terus tekan shift, tekan sampai kuantitas. Nah, di sini jadi dia ke select beberapa kolom. Klik kanan, change type, whole number. Nah, ini jadi ada banyak kolom yang tadi kita udah select, dia langsung ubah tipe kolomnya, tipe datanya ke whole number, seperti itu. Nah, lanjut ke harga satuan. Tadi kan di harga satuan banyak yang keliru ya. Nah, seperti ini. Ini sama treatmentnya, diklik dulu, ubah ke teks dulu, lalu klik kanan, replace values, ini RP spasi, oke. Lalu klik kanan lagi, replace value, titik, oke. Ini harusnya udah bersih. Ini udah bersih. Lalu kita ubah ke whole number. Total harga, kalau kita lihat, ini juga udah bersih. Ini bisa ubah langsung ke whole number. Diskon persen, kita lihat ada yang 0 nih. Nah, ini kita harus handle nih yang 0. Kita cek ya yang 0-nya kira-kira informasi apa yang bisa disimpulkan. Oh, ternyata banyak nih yang 0 nih. Ada berapa jumlahnya? Ada 35 row yang 0. Nah, tapi kalau kita lihat informasi sebelah kanan, di sini ada nama kolom namanya diskon nominal. Dia isinya 0. Berarti diskon persen ini kita harus isi 0. Kenapa? Ya karena diskon nominalnya 0. Jadi sama aja dia tidak mendapatkan diskon persen. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ubah tadi yang 0 menjadi 0. Caranya mudah. Ini kita ubah dulu ke teks. Klik kanan, replace values. Kita ketikkan 0. Replace width-nya ganti jadi 0. Kita oke. Lalu kita cek apakah masih ada yang 0. Oh, udah nggak ada. Kalau udah nggak ada, kita bisa ganti ke decimal number. Diskon nominal, kita lihat diskon nominal. Oh, nggak ada yang aneh-aneh, kita bisa ganti langsung ke whole number. Total neto, kita lihat. Oh, ini juga nggak ada, langsung ganti ke whole number. HPP, kita lihat. HPP juga tidak ada, kita ganti langsung ke whole number. Gross profit, kita lihat. Nggak ada juga, ini ganti ke whole number. Metode bayar, kita lihat. Nah, metode bayar ini banyak yang lagi-lagi ya inkonsistensi gitu. Jadi langsung aja kita ubah ke teks dulu, klik kanan, change type, transform, capitalize, klik kanan, transform, trim. Coba kita cek lagi ya. Cek lagi. Masih banyak yang harus kita standarisasi. Seperti ini nih contohnya. Cicilan 0%, cicilan 0% kita harus ubah ke salah satu format aja. Misalnya kita mau ubah semuanya ke cicilan 0% gitu bagi yang cicilan. Ya udah,
Cara yang paling gampang itu sebenarnya kalau misalnya banyak tadi ya value-value yang keliru, itu sebenarnya bisa pakai kita bikin kolom baru dibanding klik kanan replace value kita ketik manual gitu ya satu-satu, itu lama. Jadi bisa juga bikin kolom baru. Caranya ya add kolom, terus di sini ada conditional kolom, klik aja. Nah, di sini kita ubah misalnya namanya jadi metode bayar clean untuk sementara. Lalu di sini kolom name-nya ini pilih metode bayar. Jika kolom name-nya metode bayar dia contain cash, kita ganti jadi tunai. Seperti itu. Lagi, jika metode bayarnya contain TF Bank, kita ganti jadi transfer bank. Jika metode bayarnya contain tadi ada transfer, kita ubah jadi transfer bank. Jadi kita standarisasi di sini. Jadi nggak usah tutup buka langsung masukin aja semuanya. Jika metode bayar contain CC, kita langsung ubah ke kartu kredit. Nah, ini lakukan hal yang berulang. Tadi setelah CC ada credit card, kita ubah jadi kartu kredit. Lalu ada apalagi tadi, K titik kredit, ubah jadi kartu kredit. Lalu ada kris ya tadi ya, kris kita ubah jadi gini, kapital. Terus yang huruf kapital A di awal kita ubah jadi kapital semua. Terus tadi ada cicilan, kita ubah ke cicilan 0%. Lalu ada masih yang cicilan ya, tadi ada yang penulisan cicilan 0%, kita ganti ke cicilan 0%. Nah, di sini else, select kolom, pilih metode bayar seperti itu. Kita klik OK. Nah, ini muncul nih satu kolom baru namanya metode bayar clean. Kita lihat isinya. Nah, ini udah oke, cicilan 0%, kartu kredit, kris, transfer bank, tunai. Nah, yang lama bisa di remove, klik kanan, remove. Nah, yang udah bersihnya kita ubah nama kolom menjadi metode bayar, ubah tipe datanya jadi teks, seperti itu. Lanjut ke status transaksi. Di status transaksi kita lihat lagi, ada complete, ada dikembalikan, ada done. Nah, ini juga sama, kita harus cleaning di sini. Contoh, done kita ubah ke selesai, sukses kita ubah ke selesai, dan seterusnya. Pertama, seperti biasa, ubah ke teks dulu, klik kanan, transform, capitalize, klik kanan, transform, trim. Nah, kita cek dulu nih, kalau udah digituin udah sama semua, ya udah. Kita cek masih ya, kita harus tadi kayak complete kita ubah ke selesai, terus sukses ke selesai, sama metodenya sama kayak yang di samping. Kita add kolom, conditional kolom, status transaksi clean. Ini status transaksi contain. Nah, tadi ada done, kita ubah ke selesai. Lalu ada apalagi, sukses, kita ubah ke selesai. Lalu ada complete ke selesai.
Lalu setelah itu ada return, kita ubah jadi retur. Contain, setelah return ada apa lagi? Dikembalikan ya, dikembalikan. Ini ubah jadi retur. Else, select kolom status transaksi. Oke. Kita lihat di sini isinya adalah pending, retur, selesai. Nah, ini udah tepat seperti ini. Yang lama status transaksinya kita bisa remove. Yang baru kita ubah namanya jadi status transaksi. Lalu ininya kita ubah jadi teks. Oke, ini udah selesai. Nah, sekarang jangan dulu di-okein dulu nih. Tadi kita harus ingat penjualan ID harus unik. Dan sedangkan ini masih ada duplikasi, ya udah tinggal klik kanan, remove duplikat. Setelah dicek, dua-duanya udah sama, artinya sudah tidak ada yang duplikasi. Nah, ini kita udah selesai cleaning data dari masing-masing table. Setelah ini akan ada proses namanya menjoinkan data atau kita bikin relasional data gitu. Jadi kita akan menyambungkan antara table dimensional dan table fakta seperti itu sebelum kita mulai visualisasi. Nah, tadi setelah kita cleaning masing-masing table, langkah selanjutnya adalah klik close and apply. Ketika klik close and apply, nanti Power Query Editornya akan terclose dan akan dilempar ke tampilan Our Power BI seperti ini. Ini kita langsung ke model view yang di sebelah kiri, kita klik. Nah, nanti teman-teman akan disuguhkan dengan tampilan baru, yaitu ini adalah kumpulan dari table-table seperti itu. Nah, tapi table-table ini belum punya relationship nih, jadi kita harus hubungkan dim toko terhadap fact penjualan, dim pelanggan terhadap fact penjualan, atau table-table dimensional ke table-table fakta. Seperti itu caranya. Klik manage relationship, new relationship. Nah, di sini kita misalnya bisa pilih dim karyawan, kita hubungkan ke fact penjualan. Nah, di sini Power BI udah otomatis membaca terkait kolom mana yang akan dihubungkan. Nah, di sini kasusnya kolom karyawan ID di dim karyawan akan dihubungkan ke karyawan ID di fact penjualan seperti itu. Cardinality-nya one to many, cross filter direction-nya single, make this relationship-nya aktif. Ini kita tinggal save. Nah, nanti kalau kita lihat di sini ada jalur nih dari dim karyawan ke fact penjualan. Ini artinya udah tersambung. Nah, kita harus nyambungin lagi nih dim toko, dim pelanggan, dan table-table dimensional lainnya ke table fakta. Jadi di sini tinggal new relationship lagi, terus kita ke dim toko, terus ini pilih fact penjualan, ininya cardinality dan cross filter direction, dan make this relationship aktifnya masih sama ya kayak tadi. Ini tinggal save. Kita hubungkan lagi tadi dim pelanggan ke fact penjualan, kita save. Lalu ada dim produk ke table penjualan atau fact penjualan, kita save. Lalu ada dim promosi ke fact penjualan. Terakhir ada dim waktu ke fact penjualan. Oke. Nah, kita bisa lihat nih, semua table dimensional dia udah terhubung ke table fakta. Dim toko udah ada jalurnya, dim pelanggan juga sama, dim produk juga sama, dan table dimensional lainnya dia udah terhubung ke fact penjualan. Nah, kalau udah kayak gini, baru kita ke report view. Dah, disinilah kita langsung mulai visualisasi, teman-teman. Nah, itu tadi adalah step by step sebelum kita memulai bikin visualisasinya atau dashboardnya. Di video part 1 ini teman-teman udah paham terkait konteks bisnisnya, lalu datasetnya seperti apa, lalu kita juga udah cleaning datasetnya melalui Power Query Editor, dan yang terakhir kita sudah bikin data modeling, kita sudah menjambungkan relasi antar tabelnya. Nah, di part 2 nanti itu kita akan buat dashboard atau visualisasinya. Nah, bagi teman-teman yang menyaksikan sampai akhir, terima kasih.
File untuk latihannya bisa di-download di deskripsi dan itu gratis. Jadi banyak-banyak latihan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.